misalnya kalian overthinking, kalian nggak bisa sehebat dan juga sesukses teman-teman kalian. Percayalah bahwa setiap orang punya waktunya, setiap orang punya masanya, setiap orang juga punya prosesnya masing-masing. Suka ngitung-ngitung juga sih. Suka dong, apalagi ngitung uang gak sih? Bener gak? Ngitung uang. Itu kita yang agro juga suka. Halo Sobat Genera, Selamat datang di Gikes Genera Podcast. Pada Gikes kali ini bakalan ditemenin sama aku, Badi. Dan aku Ray. Cirey, tahu nggak sih Gikes itu apa? Nah, jadi Gcast itu adalah Genera Podcast yang merupakan salah satu program kerja dari Persma Genera yang di setiap pertemuannya akan membahas tentang topik-topik yang pastinya bermanfaat buat semua penonton. Wah, itu sangat bakalan insightful banget ya berarti ya nanti Betul ya. banget. Jadi di Gikes kali ini temanya tuh apa sih, Cik? Nah, jadi di Gcast kali ini tuh temanya tentang adaptasi dan culture shock mahasiswa baru nih, Kak. Berarti narasumbernya mahasiswa aktif Betul banget. di berbagai bidang kepanitiaan, organisasi. Cirey tahu nggak nih siapa kira-kira? Banyak sih ya, Kang, harusnya mahasiswa yang aktif di berbagai bidang. Siapa tuh, Kak? Jadi narasumber kita kali ini adalah Cedinda. Widih. Sebelum kita panggilin Cedindanya, kita bacain dulu sedikit tentang Cedinda nih, Kang. Betul, jadi Cedinda ini adalah mahasiswa aktif di Universitas Pajajaran. Cedinda ini dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian. Tapi bukan cuma soal di kampus aja nih. Cedinda juga dikenal sebagai Putri Pertanian 2024 dan juga juara 2 Putri Duta Pendidikan Jawa Barat 2025. Keren banget ya. Betul banget, keren. Nah, selain itu, sejak tahun 2022, Cedinda ini juga telah menjadi announcer di Radio Unpad dan aktif mengelola media sosial seperti video kreatif terutama di Instagram dan TikTok. Pengalaman Cedinda ini juga ada di dalam penyiaran, yaitu dimulai sejak SMA lewat program-program dari Ardens Radio. Nah, di luar tadi penyiaran juga, Cedinda juga aktif di berbagai kegiatan kampus nih, Ce. Mulai dari jadi staff, wakil ketua, project officer gitu kan. Termasuk di BEM Kema Unpad dan juga Cedinda juga menjadi editor utama di Persma Genera. Jadi Cedinda juga pernah di Persma Genera, Ce. Wow, keren banget. Jadi itu kan tadi di balik layar. Nah, selain itu Cedinda juga sering tampil sebagai MC dan moderator di banyak acara yang keren juga nih, Kang. Contohnya kayak Unpad Awards, Wisuda Kampus Merdeka, hingga seminar nasional dan konferensi mahasiswa. Itu kan tadi tentang pengalamannya. Iya. Kalau boleh tahu skill dari Cedinda ini apa sih, Kang? Nah, kalau ngomong-ngomong soal skill juga, jangan ditanya deh. Sebenarnya ya, Cedinda juga mahir dalam public speaking, terus digital marketing, juga leadership, sampai event management. Semuanya dia kuasai dengan baik gitu, Cek. Oke, jadi buat Sobat Genera yang sedang mencari inspirasi tentang pengalaman kampus dan cara beradaptasi, Cedinda Kurnia Dewi Suherman ini adalah salah satu contoh nyata yang menyatakan bahwa kuliah, organisasi, dan fashion bisa berjalan secara beriringan. Betul, jadi jangan lama-lama deh ya, kita panggil aja Cedinda. Halo, Dinda. Oke, Cedinda kabarnya gimana nih? Alhamdulillah baik. Gimana kalian juga kabarnya? Baik, alhamdulillah. Untuk kesibukannya belakangan ini apa? Siapa boleh tahu? Kesibukannya mungkin sibuk di UAS aja ya, ujian akhir karena kan bentar lagi juga mau semester 7. Jadi kayak ada persiapan juga untuk magang dan juga persiapan skripsi. Mungkin aku dulu ya, Kang, mau tanya tentang Cedinda. Boleh. Jadi aku mau langsung nanya aja nih, Cek. Apa kesan yang paling membekas saat Ece pertama kali datang ke Unpad atau Jatinangor? Kesan pertama kali aku datang ke Jatinangor ataupun Unpad, waktu itu kan aku beres pengumuman SNBP nih. Terus 1 minggu kemudian aku tuh datang ke Unpad. Aku pengen lihat nih Fakultas Pertanian tuh kayak gimana sih lingkungannya, dan juga pengen lihat juga Jatinangor tuh kayak gimana sih lingkungannya. Nah, waktu pertama kali aku tahu bahwa Jatinangor itu sebenarnya bukan kota, aku tuh kaget banget ya teman-teman semua ya. Ternyata Jatinangor tuh bukan kota, itu tuh kecamatan. Kayak oh, ternyata ada nih universitas di kecamatan di Jatinangor. Nah, pas aku lihat Unpad di kecamatan Jatinangor ini, kayak ternyata keren juga ya Unpad ada di sini. Terus waktu aku masuk ke Unpadnya sendiri, aku ngeliat kayak, wah, aku ngerasa
bahagia, senang, sedih, terharu, campur aduk. Pokoknya aku tuh kayak ngerasa, oh ternyata udah di tahap ini ya, oh ternyata aku udah di fase remaja, udah mulai ke fase dewasa. Terus pas lagi lihat-lihat Fakultas Pertanian, aku sempat sedih juga karena kayak ngerasa, wow ternyata aku udah dewasa ya, udah sampai masuk fakultas, udah masuk sampai Universitas Pajajaran ini juga. Dan mungkin kesannya itu mungkin campur aduk ya, nano-nano sih gitu teman-teman semua. Mungkin sebelumnya kenapa sih Cek dulu pas pendaftaran SNBP Cek milih agribisnis di Fakultas Pertanian Unpad gitu? Oke, fun fact, aku tuh pertama kali tahu agribisnis itu dari kakak aku, karena kakak aku dulu alumni dari Unpad sendiri. Terus aku tuh kan cerita lah ke kakakku, gimana ya kak kalau misalnya aku masuk tapi masuknya sosum, karena aku kayaknya nggak passion deh kalau di saintek. Aku tuh nggak bisa pikir fisika, kimia, biologi itu aku nggak bisa. Terus kata kakakku, kalau misalnya kamu emang mau kejar sosum tapi kamu mau ikut SNBP atau SNMPTN ya waktu itu ya, coba deh kejar agribisnis, karena di sana tuh bukan cuman kamu tahu tentang pertanian, tapi kamu juga tahu tentang ekonominya. Kamu akan lebih belajar tentang ekonomi. Nah, dari sanalah aku tahu dan juga aku mempelajari bahwa agribisnis itu sendiri tuh bukan cuman di bidang pertanian tetapi ekonomi. Jadi lebih kayak ekonomi pertanian yang kita mengelola keuangan di pertanian itu sendiri. Jadi awalnya tahu dari kakakku, terus lama-kelamaan aku mempelajari tentang agribisnis dan ternyata emang sebenarnya kayaknya passion aku di bidang ekonomi sih, jadi kayaknya aku masih cocok-cocok aja di agribisnis. Jadi suka ngitung-ngitung juga aja. Suka dong, apalagi ngitung uang gak sih? Bener gak? Ngitung Kalau uang. itu kita yang agro juga suka. Oke. Oke, jadi aku mau nanya nih, Zer. Kalau misalnya dari SMA ke kuliah itu pasti orang-orangnya yang ditemuin beda-beda kan? Yes. Secara singkat, apa sih bedanya dari SMA Cedina dulu sama setelah Cedina masuk ke Unpad ini sebagai mahasiswa? Perbedaan SMA mungkin pertama kalinya dari lingkungannya ya, kayak lingkungannya lihat temen-temennya itu beda banget, jauh beda banget. Karena kalau misalnya SMA kan kita kenalnya itu sama satu kota lagi, kayak mungkin cuman beda wilayah aja di kotanya. Nah kalau misalnya di kampus ini kan kita bakalan ketemu sama banyak banget orang dan juga banyak banget karakter-karakter orang dari berbagai pulau, berbagai kota, berbagai suku, mungkin agama dan lain-lainnya. Jadi mungkin di sana sih perbedaan antara SMA dan juga kuliah. Terus selain itu juga kalau misalnya di SMA itu kan kita kan dituntut sama guru kalau misalnya kita harus mengerjakan sesuatu. Nah kalau misalnya di perkuliahan nggak terlalu dituntut nih sama dosen untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Jadi mungkin dosen akan lebih fleksibel untuk memberikan tugas-tugasnya. Jadi kayak kalau misalnya kita ngerjain dan tidak pun dosen tidak akan rugi, tapi kita yang rugi kan. Jadi mungkin perbedaannya mungkin akan kerasa lebih caring itu guru SMA sih dibanding dosen. Itu sih yang aku rasain. Cukup berbeda ya, dan juga bervariatif lah ya yang orang-orang yang kita temui di universitas dibandingkan dengan di SMA. Kalau Eci sendiri ada nggak sih pengalaman atau juga tantangan yang berkesan gitu pas nyoba ngobrol berinteraksi sama orang-orang baru di universitas gitu? Tantangan mungkin karena sebenarnya jujur ya, aku tuh orang itu introvert guys. Waktu dulu tuh aku se-introvert itu, aku tuh nggak mau ngobrol sama orang, aku tuh nggak mau ngajak kenalan sama orang. Sampai-sampai waktu lagi di supermarket nih contohnya, waktu aku pengen sesuatu pasti aku bilang ke mama tolong tanyain dong ke mas-masnya ini gimana, sampai kayak gitu. Tapi semenjak aku masuk di bangku perkuliahan, aku ngerasa dan juga aku berpikir bahwa komunikasi itu sangat penting untuk menambah relasi juga. Jadi mungkin awalnya tantangannya karena aku introvert, jadi aku takut untuk berkenalan, tetapi dituntut untuk bisa mengenali banyak orang dan juga dituntut untuk bisa bersosialisasi sama banyak orang juga. Jadi mungkin itu sih peluang yang dapat ditambah skillnya dalam komunikasi. Tadi kan Cedina bilang kalau Cedina itu introvert. Jadi kita mungkin yang nonton juga pengen tahu dong Cek, gimana trik yang Cedina terapin buat ngobrol sama teman-teman kampus waktu mahasiswa baru gitu dengan pribadi Cedina yang introvert. Mungkin kalau misalnya ditanya gimana sih tips and trick
kalau misalnya kita introvert mau kenalan ataupun mau ngobrol sama orang, itu sebenarnya beraniin diri dulu sih, lebih ke siapin mental juga, karena biasanya orang-orang introvert tuh mentalnya nggak kuat kalau misalnya dihadapin sama banyak orang, banyak ketakutan dan juga banyak overthinking, kayak aduh bener nggak sih aku tadi ngomong sama orang itu atau gimana. Dan alhamdulillahnya juga di Fakultas Pertanian ini lingkungannya tuh sangat positif banget ke aku dan juga sangat open banget ke aku, yang dimana waktu aku menjadi mahasiswa baru aku kan ikut suatu organisasi dan juga kepanitiaan. Nah di sana tuh orang-orang itu open banget ke aku dan suka ngajak ngobrol. Nah mulai dari sana aku juga ngerasa bahwa kenapa sih orang lain aja yang ngajak ngobrol ke aku, kenapa nggak aku duluan yang ngajak ngobrol ke mereka. Jadi mungkin dari sana sih aku ngerasa bahwa komunikasi itu penting ya guys. Jadi biar kita juga enak ya di masa-masa perkuliahan dan juga seru gitu loh, ngerasain serunya di masa-masa perkuliahan. Jadi mungkin kita harus bisa tanemin di dalam diri bahwa kita butuh orang lain, jadinya kita harus juga bisa ngobrol sama orang lain. Oke, jadi kuncinya harus berani ya. Yes, harus berani. Kalau Uce sendiri di selama kuliah di Unpad sendiri itu ngekos ya sih atau Aku ngekos. Aku orang Bandung tapi aku ngekos ya di sini. Karena kayaknya mahasiswa pada jompo ya, say. Jadi mungkin aku ngekos aja di sini biar enak aksesibilitasnya Biar aja, dekat juga. biar dekat betul. pasti pernah lah ngerasa yang namanya homesick seperti itu Uce. Gimana sih cara Uce gitu ngadepinnya supaya nanti nggak homesick lagi, adaptasi gitu ya? Kalau ditanya homesick, pasti pernah ya. Setiap orang juga pasti akan pernah merasakan homesick. Yang dimana kayak banyak banget ketakutan akan lingkungan baru, ketakutan gimana sih kalau misalnya kita ada di lingkungan yang nggak kita kenal. Nah mungkin kalau aku sih menghadapi homesick itu, aku perbanyak kegiatan sih, perbanyak organisasi, kepanitiaan dan lain-lainnya, biar aku ke distract nih si pikiran-pikiran overthinking itu, biar aku juga nggak terlalu homesick. Dan mungkin kalau misalnya homesick pun aku selalu sempetin waktu untuk video call sama mama papa, jadi biar nggak terlalu sendirian banget mungkin kalau lagi di kosan gitu. Jadi tetap ada kontak lah ya sama keluarga di rumah. Jadi dari Cedinda ini kan udah berapa tahun ya di perkuliahan ini. Dari bertahun-tahun itu pasti Cedinda udah berhasil beradaptasi. Jadi dari Cedinda sendiri, apa sih yang bisa Cedinda petik dalam perkuliahan ini, mau itu adaptasi, culture shocknya, untuk pengembangan diri Cedinda sendiri? Oke, karena kan aku sekarang udah mau naik semester 7, which is aku udah 3 tahun di Unpad. Gimana sih caranya biar aku beradaptasi di lingkungan? Mungkin pertama adalah jangan menjadi pribadi yang tertutup. Jadi kayak open aja sama orang lain. Kalau misalnya orang lain ngajak ngobrol, tanggepin. Atau mungkin kalau misalnya orang lain gak ngajak ngobrol, kita yang ngajak ngobrol orang lain. Karena kita kan makhluk sosial, kita butuh juga orang lain. Terus selain itu mungkin kalau misalnya banyak kekhawatiran kayak ngerasa ketinggalan sama banyak orang, ketinggalan sama banyak teman-teman, mungkin kayak ngelihat teman-teman, wah banyak banget ya prestasi teman-teman aku, kenapa aku nggak kayak gitu. Mungkin teman-teman di sini tanemin bahwa setiap orang punya prosesnya, setiap orang juga punya waktunya untuk sukses. Jadi mungkin dibangun lagi aja karirnya, dibangun lagi juga komunikasi sama orang lain, biar kalian juga bisa sesukses orang lain gitu. Berarti Uce di sini tadi udah 3 tahun kan. Kalau ngelihat 2-3 tahun ke depan dari diri Uce sendiri, nanti 2-3 tahun ke depan nih bakalan gimana nih? Aduh, kalau ditanya 2-3 tahun ke depan aku kayak gimana, sebenarnya aku kan bukan ini ya, bukan dukun ya saya. Aku kurang tahu kalau bisa 3 tahun ke depan itu kayak gimana, tapi mungkin aku bisa sedikit memprediksi aja 2-3 tahun ke depan. Semoganya udah lulus pastinya di Unpad, dari Unpad, terus juga semoga bisa menjadi pribadi yang lebih dikenal lagi sama banyak orang, yang dapat membantu dan juga menjadi inspirasi banyak orang. Terus juga semoga 2-3 tahun ke depan aku bisa balik lagi ke Unpad dengan membawa ilmu-ilmu aku dari Unpad dan juga membawa banyak sekali keberkahan dari luar sana gitu sih.
seperti yang tadi udah disampaikan sama kita, kalau Cedinda ini kan berpengalaman di dunia perkuliahan, organisasi, pokoknya banyak banget deh pengalaman Cedinda. Mungkin kita penasaran nih, Ce, apa sih motivasi Cedinda buat bisa sampai ke titik sekarang? Padahal kan kalau kita bisa lihat banyak mahasiswa yang kayak kupu-kupu, kuliah pulang, malas berorganisasi, malas ambil peran di dunia perkuliahan. Apa yang bikin Cedinda pengen gitu buat berpengalaman dan berorganisasi di dunia perkuliahan ini? Mungkin motivasi pertama aku ya pastinya orang tua, keluarga, karena mungkin aku berpikir bahwa kalau misalnya keluarga dan juga orang tua itu bisa mati-matian untuk membantu kita dalam perkuliahan, membantu kita untuk menyelesaikan studi, kenapa kita nggak bisa ngasih feedback yang baik kepada mereka. Jadi mungkin motivasi pertama aku itu adalah keluarga, dan juga motivasi selanjutnya mungkin aku pengen menjadi sosok ataupun menjadi seseorang yang bisa berguna bagi orang lain, menjadi sosok yang inspiratif bagi orang lain. Jadi mungkin itu sih yang membuat aku termotivasi untuk menjadi mahasiswa aktif yang berguna bagi orang lain. Oke, jadi motivasi pertamanya pasti orang tua, yes. Kalau Cedinda sendiri udah 3 tahun kan, pasti dulu juga pernah menyandang yang namanya mahasiswa baru. Boleh nggak sih kasih 3 tips buat nanti adik-adik mahasiswa baru di Unpad gitu kan, yang bakalan bermanfaat biar mereka tuh nggak kaget pas mereka datang ke Unpad, ke Jatinangor gitu kan. Mungkin 3 tips dari aku, jangan malu bertanya. Karena seperti pepatah bilang, malu bertanya sesat di jalan. Jadi sebagai mahasiswa baru mungkin alangkah baiknya untuk selalu bertanya kalau misalnya lagi ada kesulitan ataupun kesusahan. Misalnya tanyalah kepada orang-orang sekitar, ke teman, ke cutting ataupun ke dosen kalau misalnya emang kita belum tahu sesuatu yang ada di Jatinangor ini ataupun di Unpad ini. Terus juga selain jangan malu bertanya, jangan juga menjadi pribadi yang tertutup. Jadi kita harus open juga kepada orang lain biar orang lain juga bisa membantu kita. Karena kan kita nggak tahu ya ke selanjutnya itu siapa yang akan sukses duluan. Jadi mungkin siapa tahu kalau misalnya kita bisa terbuka sama orang lain, kita bisa membantu orang lain pun akan membantu kita kemudian harinya. Terus juga tips dari aku mungkin perbanyak relasi sih, perbanyak ikut organisasi ataupun kepanitiaan. Mungkin masa perkuliahan ini kan pasti banyak banget tantangannya, banyak banget juga orang-orang di luar sana, banyak banget karakter orang-orang di luar sana. Mungkin kenalin potensi diri, terus ikutin organisasi yang emang passion kalian, terus kembangin itu sampai kalian bisa dan juga sampai kalian sukses gitu sih. Betul, dari tadi 3 tipsnya itu jangan malu-malu, terbuka, dan juga Perbanyak relasi. Betul. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang perbanyak relasi nih, sebenarnya aku juga masih penasaran banget bertanya-tanya gitu. Menurut Cedinda, apa sih yang harus dikembangkan sama mahasiswa baru pertama kali? Apa memperbanyak relasi atau fokus ke akademik dulu aja? Kalau ditanya 2 poin itu pastinya nggak bisa pilih salah satu ya. Pastinya kita bisa pilih keduanya untuk jalan berbarengan. Jadi akademi iya, terus juga relasi iya. Karena dari kita membangun relasi, kita juga dapat mengembangkan akademik. Kayak contohnya misalnya kita membangun relasi di organisasi ataupun kepanitiaan yang ada di fakultas. Kita kenal sama banyak cutting. Nah, dari sana kita juga bisa tahu nih apa aja sih yang mereka pelajari nantinya. Jadi kita bisa tahu nih, kita nanti nextnya akan belajar apa, kita akan dihadapin sama tugas-tugas yang kayak gimana. Nah, dari sana kan kita tahu nih bahwa tantangan selanjutnya itu kayak gimana. Nah, itu bisa menambah wawasan kita biar akademik kita juga jalan. Jadi kayak relasi jalan, akademik jalan. Oke, berarti yang pasti harus seimbang ya. Betul. tuh tadi dari awal udah dikasih tahu nih trik, tips, terus cara adaptasi sebagai mahasiswa baru, dan juga mungkin bakalan aku nanya nih gimana pesan terakhir Ece untuk nanti adik-adik mahasiswa baru yang nanti mereka bakalan mencoba untuk beradaptasi, untuk menyesuaikan diri di lingkungan yang baru gitu kan, di kampus gitu kan, dan juga di kehidupan di Jatinangor. Gimana pesan Ece gitu?
Mungkin pesan aku untuk mahasiswa baru nantinya, kalau misalnya kalian dihadapin sama banyak banget orang, banyak banget karakter, banyak banget perbedaan yang ada di kampus kalian, dan juga mungkin kalian ngerasa kalian overthinking, kalian nggak bisa sehebat dan juga sesukses teman-teman kalian. Percayalah bahwa setiap orang punya waktunya, setiap orang punya masanya, setiap orang juga punya prosesnya masing-masing. Jadi percayalah kepada diri kalian masing-masing. Selamat berproses dan juga selamat berprogres di lingkungan kampus kalian masing-masing. Gitu sih. Nah, gak kerasa banget nih Sobat Genera. Sekarang kita udah sampai di penghujung episode GCast kali ini. Banyak banget hal-hal inspiratif yang bisa bermanfaat buat kita semua. Mulai dari beradaptasi di awal kuliah, culture shock, sampai gimana cara kita tetap aktif dan produktif tanpa kehilangan jati diri kita nih. Bener banget Cirey. Dan semoga obrolan kita tadi bareng Dinda bisa jadi semangat baru, inspirasi baru, dan juga motivasi untuk kita semua. Jangan lupa follow media sosial Persma Genera untuk update kegiatan kita selanjutnya dan episode GCast selanjutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Aku Badi, Aku Ray, dan narasumber keren kita Dinda pamit undur diri. Sampai jumpa di episode GCast selanjutnya. Dadah!